Pemirsa apa kabar? Saya Maidin Hindrawan membawakan Warta Berita PTS. Taiwan memiliki lebih dari 300 restoran ramah Muslim, tertinggi kedua di antara negara non-Muslim. Sebelum pandemi, sejumlah 160 ribuan turis Muslim berwisata ke Taiwan. Kini seiring meredanya pandemi, Biro Pariwisata mengundang pelaku usaha perjalanan Malaysia untuk menjelajahi pasar pariwisata di Taiwan. Tim penjelajah pariwisata dari Malaysia tampak terkesan dengan agenda perjalanan di Taiwan. Tur kali ini berfokus pada kawasan Taiwan Selatan. Setelah mendarat di Bandara Kaohsiung, perjalanan dimulai dari jalanan tua disusul naik kapal feri di Shijin, diteruskan dengan kunjungan ke ladang teh di Chiayi. And now we are in Alisan Mountain in the Tea Valley, so it's very beautiful, very different cultures. Anggota tim penjelajah kali ini kebanyakan adalah pelaku usaha industri pariwisata dari Malaysia. Selain mengunjungi destinasi wisata, pihak sponsor yakni Biro Pariwisata dan agen perjalanan lokal juga membawa para anggota untuk melawat lokasi penginapan dan restoran ramah Muslim yang jumlahnya telah melampaui 300 di Taiwan. Semua ini diperkirakan akan memfasilitasi penjualan paket tur Taiwan pada wisatawan Malaysia. Pandemi berdampak serius terhadap industri mamin. Kunjungan turis Muslim yang stabil akan membantu pemulihannya. Biro Pariwisata berencana meningkatkan promosi di luar negeri, berharap jumlah wisman Muslim pada 2023 bisa kembali ke 50% dari angka sebelum pandemi. Seiring terus naiknya harga barang, tarif taksi yang terakhir direvisi pada 7 tahun lalu direncanakan naik. Sejumlah serikat sopir taksi di Taipei, New Taipei dan Keelung telah mengirim surat kepada pemerintah kota Taipei mengeluhkan peningkatan modal bisnis dan merekomendasikan kenaikan tarif buka pintu taksi dari 70 menjadi $100 Taiwan. Menurut data MOTC, pendapatan sopir taksi di Taiwan tahun lalu berjumlah rata-rata $40.000 per bulan. Tapi setelah dikurangi modal bisnis seperti bensin, penghasilan bersih hanya $21.996. Tidak hanya lebih rendah dari upah pokok, juga berkurang 3 ribuan banding sebelum pandemi. Seiring terus naiknya modal bisnis, sejumlah serikat sopir taksi di Taipei, New Taipei dan Keelung merekomendasikan kenaikan tarif buka pintu dari 70 menjadi $100. Durasi tarif tunggu diperpendek dari 80 detik menjadi 60 detik dan mengusulkan ditambahnya tarif hari hujan atau hari taifun sebanyak $50. Usai menerima rekomendasi tersebut, Kantor Transportasi Umum Kota Taipei mengungkapkan, selang revisi tarif terakhir telah 7 tahun, lingkungan dan harga barang pun sudah berubah, maka akan menjadwalkan waktu untuk sidang pemeriksaan. Setelah disetujui, kenaikan tarif paling cepat dilaksanakan tahun depan. Pilkada 9-in-1 di Taiwan semakin dekat. Jumlah kasus penyuapan terkait pemilu semakin sering dilaporkan. Kejaksaan mendata lebih dari 3.000 kasus. Ada penyuapan dengan uang tunai, ada yang menggunakan penduduk non-permanen, dan ada kandidat yang memberikan alat pencuci hidung kepada pemilih. Ditemukan memberikan alat pencuci hidung bernilai setidaknya $350 kepada pemilih. Kandidat wali kota Hsinchu, Huang Yuanfu, digugat atas tindak penyuapan terkait pemilu. Di Taichung, kandidat ketua RT Xinxing bermarga Chen diinterogasi karena membagikan sampo dan mie instan dengan dalih anggota Lions Clubs International. Di Miaoli, kandidat anggota Dewan Kabupaten bermarga Chen ditemukan menjamu warga imigran baru dan di Hualien dilaporkan terdatanya penduduk non-permanen. Kasus-kasus penyuapan terkait pemilu dengan uang tunai bernilai $500 sampai $5.000 semakin sering dilaporkan seiring mendekatnya pilkada, terpencar dari Kabupaten Taoyuan, Ilan, Miaoli hingga Chiayi. Menteri Kehakiman Cai Qingxiang mengaku jumlah warga yang melaporkan kasus penyuapan terkait pemilu telah bertambah dari masa lalu. 等这一次选举完了以后，我们会来检讨，如果这个效果不错，我们会来提高。 Hingga saat ini, pihak kejaksaan telah mendata lebih dari 3.000 kasus penyuapan terkait pemilu melibatkan 5 ribuan orang. Di antaranya 88 telah memasuki tahap pendakwaan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita PTS. Berikutnya, marilah kita saksikan seluncur es di London. Sua lagi pekan depan.